Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Apa Aja Bisa, yang pastinya bisa apa aja. Oke, seperti yang saya bilang kemarin, hari ini kita bakal melihat kebun serai wangi kami yang sudah kami tanam sekitar umur 7 bulan berjalan, hampir 8 bulan. Dan sebenarnya ini sebentar lagi akan dilakukan pemanenan, tetapi menunggu di bagian-bagian lain yang masih kecil-kecil, sehingga kita tunggu sampai tumbuh atau besarnya itu hampir sama, yaitu hampir rata gitu. Nah, di sini kemarin aku udah bilang kenapa kami memilih serai wangi. Jadi alasannya kenapa kami memilih serai wangi itu yang pertama adalah karena kami tidak punya basic dari pertanian sebelumnya. Jadi kami hanya anak muda biasa yang tidak tahu banyak hal tentang pertanian. Jadi kenapa kami memilih salah satu komoditas minyak atsiri di sini, yaitu serai wangi. Itu dikarenakan kebutuhan minyak atsiri serai wangi di Indonesia, bahkan di dunia itu sangat masih kurang banyak dan perlu penambahan lagi, dan banyak orang yang masih kurang mau atau kurang berkeinginan untuk membudidayakan serai wangi ini. Nah, itulah kenapa kami memilih ini. Dan juga di samping itu, proses penanaman dari serai wangi ini tidak terlalu sulit, dan lahan yang diperlukan juga tidak perlu lahan-lahan yang sangat bagus. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang kurang bagus ataupun tidak layak tanam untuk tanaman-tanaman tertentu, bisa kita manfaatkan untuk kita tanami serai wangi ini. Dan nantinya untuk lama penanamannya pun tidak terlalu lama. Jadi pada awal penanaman kita hanya memerlukan waktu sekitar 6 bulan. Setelah itu bisa dipanen, dan selanjutnya kita tidak perlu menanam ulang. Dan dikarenakan kita pemanenannya itu menyisakan batang bagian bawah, dan nantinya dalam setiap 3 bulan sekali itu akan bisa kita panen lagi, dan seterusnya setiap 3 bulan sekali bisa kita panen lagi dengan jangka waktu sekitar 5 tahun tanpa penanaman ulang. Demikian itu kira-kira kelebihan kenapa kami memilih serai wangi ini untuk kami budidayakan. Oke teman-teman, di sini aku udah sama temenku, dan dia ini adalah rekan kerja atau kami berdua yang mulai melakukan budidaya ini. Dan semua usaha dari awal, baik itu soal ide-idenya, dari awal kami berdua yang memulai ini semua, dan sampai saat ini kita masih tetap berjuang sampai ke depan. Nanti kita ya tidak tahu hasilnya bagaimana, tapi kita harapkan adalah yang terbaik seperti itu. Nah, mungkin ini kita mau ngobrol-ngobrol aja sih sama rekan saya ini, mungkin soal yang jelas beliau ini adalah yang punya lahannya, terus juga yang pemodal utamanya juga dari dia. Intinya yang bekerja keras juga dia. Saya dari awal hanya memberikan ide dan masukan-masukan seperti itu, dan ya sedikit membantu. Nah itu mas, kira-kira dari persiapan awalnya itu, terutama modal itu kira-kira berapa mas? Modal itu lumayan ya. Iya. Kalau modal itu keseluruhan kira-kira sampai ya 10 lah 10 juta untuk setengah hektar. Oke. Oh ya, lahannya yang kami pakai di sini hanyalah sekitar setengah hektar lebih ya. Ya. Paling lebih sedikit ya, kira-kira setengah hektar ya gitu. Terus jadi itu 10 juta itu mungkin teman-teman bingung ya apa aja. Jadi awalnya yaitu kita lahan ini juga masih sewa. Jadi walaupun sewanya tidak terlalu mahal sebenarnya, ini sebuah keuntungan bagi kami karena dapat lahan yang tidak terlalu mahal kayak gitu. Dan yang pertama yaitu modal buat sewa lahan, terus untuk bibit, karena satu buah bibitnya satu batang serai itu. Jadi untuk penanamannya itu satu batang serai ditanam di tanah satu batang. Lubang. Iya, satu lubang satu batang. Ya, satu lubang satu batang, bener. Itu satu per batangnya bibit itu sendiri seharga 1.000 rupiah kayak gitu. Jadi emang mahal, untuk bibitnya itu lumayan mahal. Tapi ya mau gimana lagi, yang namanya mau nanam harus butuh bibit kayak gitu. Nah, jadi sekitar dengan lahan setengah hektar itu sendiri, standarnya setiap itu
5.000 5.000 batang ya. 5.000 batang yang nantinya jadi 5.000 rumput. Jadi untuk penanamannya itu dengan jarak sekitar 1 kali 1. Jadi setiap lubang itu diberi jarak 1 meter 1 meter kayak gitu ya. Dan nanti lubangnya itu bebas sih. Kalau mau mengikutin standarnya itu sekitar 30 cm dikali 30 cm kali 30 cm. Artinya panjang lebarnya itu 30 cm dan kedalamannya juga 30 cm. Tetapi itu tidak harus diikuti karena bisa juga dengan memberi lubang dengan menggunakan besi atau kayu, nanti tinggal dimasukkan saja bibitnya ke dalam lubang itu kemudian ditutup kayak gitu ya. Itu ya Mas ya. Terus penanaman ya modal penanaman memperkerjakan orang karena di sini juga butuh orang untuk menanam seluas ini karena kami berdua sendiri ya mungkin kurang tenaganya kurang kayak gitu. Jadi kita butuh pekerja ya, pekerjakan orang. Jadi itu kemudian perawatan juga ya. Perawatan tuh yang pertama tuh jadi enaknya budidaya serai wangi itu yang pertama adalah perawatannya mudah dan dia tidak perlu pupuk kimia yang ya di umumnya lumayan mahal ya pupuk kimia kayak gitu. Jadi untuk serai wangi itu tidak perlu dipupuk, jikapun ada dia menggunakan pupuk organik kayak kotoran sapi kayak gitu atau kotoran kambing. Kalau ada itu diberi bagus, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi tetap tumbuh subur kayak gitu. Dan juga penanamannya kita di awal musim hujan ya Mas ya? Di awal musim hujan. Nah benar. Jadi menanamnya di awal musim hujan supaya kita tidak perlu melakukan penyiraman kayak gitu dan mengurangi biaya. Untuk perawatannya juga mungkin bersihin rumput ya. Bersihin rumput itu yang agak besar ya, lumayan juga. Pembersihan rumput itu sendiri yang kami juga masih terkendala dikarenakan ya kami ini masih di awal melakukan budidaya ini, jadi belum tahu apa kurang dan lebihnya ya gitu. Jadi ternyata rumput itu yang jadi masalah utama karena dengan rumput yang banyak pertumbuhannya terpengaruhi, jadi terhambat pertumbuhannya, jadi lama untuk besarnya. Itu kira-kira itu. Kemudian pembersihan rumput dan mungkin nantinya ketika sudah dilakukan pemanenan ya kita butuh pekerja lagi buat memanen hasil budidaya ini kayak gitu. Sebenarnya kendala utama itu rumput yang jadi permasalahan utama. Terus juga setelah ini nanti mungkin tidak lama lagi karena ini video ini dibuat di bulan Juli tanggal 30 saat ini, dan kemungkinan kita masih menunggu untuk alat penyulingannya sendiri karena masih orang yang punya penyulingan itu masih ingin merenovasi peralatannya ya gitu. Jadi kita masih menunggu juga sambil menunggu serainya besar kayak gitu, lebih besar kayak gitu kan. Tuh. Terus kemarin sempat rencana buat alat sendiri ya. Kemarin sebenarnya udah buat alat sendiri, cuman masih alat yang sederhana. Tapi masih belum maksimal, jadi ya masih ada niatan mau buat alat sendiri sebenarnya. Ya. Tapi masih agak terkendala modal, jadi ya berhenti dulu. Ya. Dia semuanya kita jalan aja seadanya dulu. Karena kami sebelumnya juga di balik uang 10 juta itu juga digunakan dalam pembuatan alat sebenarnya. Alat ini di sini sebenarnya baru prototipe kayak gitu, kayak alat sederhananya kita buat dari alat barang-barang seadanya kayak buat dari drum kayak gitu ya, dilas, disambung, drum disambung, kemudian ya nanti mungkin di lain video akan kami tunjukkan atau nanti akan kami gabungkan di video ini untuk video alat yang kami buat kayak gitu ya. Dan itu sudah pernah kami operasikan 2 kali dengan minyak kayu putih. Ya, dengan kayu putih kayak gitu. Daun kayu putih kami suling dengan alat kami. Sebenarnya berhasil, minyak keluar dari alat kami sudah berhasil, tetapi ada kendala yang dimana bagian kondenser atau pendinginnya itu meleleh karena sebelumnya kami coba-coba dengan pakai selang kayak gitu. Selang yang tipis sehingga meleleh untuk pendinginnya. Jadi
nanti ke depan, tapi kami sudah membuat yang pakai pipa stainless, dan nantinya kita masih menunggu untuk perbaikan lainnya dan masih menunggu dana. Sedang mengumpulkan dana. Intinya sedang mengumpulkan dana sambil menunggu budidaya kita tumbuh besar kayak gitu. Oh iya, pemanenannya itu nanti itu dilakukan setiap dari awal penanaman itu seharusnya 6 bulan setelah tanam itu sebenarnya sudah siap panen apabila pertumbuhannya baik kayak gitu. Cuman jika dirasa pertumbuhannya masih kurang baik, kita bisa menunggu sekitar 7 sampai 8 bulan kayak gitu. Sampai ya lumayan besar lah, karena kalau misalnya tumbuhannya belum terlalu besar kita panen, takutnya nanti tunas berikutnya itu kurang bagus kayak gitu, dan cuma sedikit ya gitu, jadi lama, malah tumbuhnya semakin lama tunasnya. Nah itu terus pemanenannya itu untuk pohon batang serainya itu mungkin dari tanah itu disisai 1 jengkal dan sisanya itu dipanen. Dan 1 jengkal ini nanti bisa tumbuh lagi setiap 3 bulan sekali bisa dipanen, dan itu selama 5 tahun tidak perlu tanam ulang. Jadi bisa panen berkali-kali dengan 1 kali tanam kayak gitu. Nah itu keuntungannya. Itulah kenapa kami menanam serewangi ini. Proses penanamannya nggak terlalu sulit, nggak terlalu rumit, dan nggak ribet sebagai anak muda yang mungkin masih labil. Kadang mau ayo kerja, kadang buat ini, kadang juga males kayak gitu. Ya, jadi inilah kalau kita mau kerja ya udah ayo kita bersihin, kita kasih pupuk atau lain-lain. Kalau malas ya udah tinggalin aja, tapi tetap tumbuh kayak gitu loh. Itulah kenapa kami menanam serewangi ini kayak gitu. Bahasa apa? Jenis. Oke. Yang pertama adalah jenis serewangi yang kami tanam di kebun kami. Sebenarnya dari serewangi itu sendiri tuh punya banyak varietas kayak gitu ya. Seperti yang saya bicarakan di awal, karena minyak atsiri itu komoditas yang cukup bermacam-macam kayak gitu, nggak hanya serewangi itu. Dan serewangi pun bermacam-macam jenisnya kayak gitu. Di sini jenis yang kita tanam Mahapenggiri, Mas. Serewangi Mahapenggiri, dan untuk generasinya itu bermacam-macam, ada generasi 1, 2, 3 kayak gitu kan. Dan menurut penelitian yang kandungan minyaknya paling tinggi dan paling banyak itu generasi 2. Ya, yang kami tanam di belakang ini, yang kelihatan di belakang ini adalah generasi 2. Ada juga yang generasi 1 di bagian tengah. Justru itu malah kelihatan lebih subur, lebih tinggi, karena memang perbedaan bentuk ukuran tumbuhannya itu berbeda kayak gitu. Jadi untuk yang generasi 2 ini pohonnya lebih pendek dan daunnya lebih pendek-pendek, sedangkan untuk yang generasi 1 yang seperti di tengah itu daunnya lebih besar dan tinggi-tinggi, pohonnya tinggi-tinggi. Sebenarnya lebih besar, tapi kandungan minyaknya lebih banyak yang generasi 2 yang seperti di belakang ini yang kecil-kecil gitu. Terus juga harga mungkin ya yang perlu sebenarnya harga ini satu yang sangat relatif, karena sering terjadi perubahan ya, namanya harga pasar kita tidak tahu kedepannya bagaimana, tetapi pada dasarnya standarnya itu untuk jika kita menjual minyak serainya yang sudah jadi ya, minyak atsirinya yang sudah diolah, itu per kilonya itu sekitar 160 sampai 170 ya, 170 paling ribu murah per kilo. 150 itu paling murah. Kemarin itu harga sempat anjlok di harga 150 ribu per kilogram kayak gitu ya. Nah, ketika kita ingin menanam serewangi ini, dengan jika kita nggak punya alat gitu ya, kita bisa menjual daun ya Mas ya. Ya, bisa menjual Daunnya kita bisa jual, dan untuk harganya itu sekitar 600 sampai 1.000 rupiah. Kisaran itulah. Jadi ya namanya harga kan kita tidak tahu ya, pasar kadang berubah kayak gitu. Jadi sekitar 600 sampai 1.000 rupiah per kilogramnya. Nah, musim itu menentukan juga Mas. Oh iya, musim itu menentukan. Musim naik turunnya kadar minyak kayak gitu ya, mempengaruhi. Jadi
ketika pemanenan itu sebaiknya dilakukan di musim kemarau, ya. karena kandungan air di dalam daun itu kurang dan kandungan minyaknya lebih banyak ketika musim kemarau kayak gitu. Terus nah itu kebalikan ya, jadi untuk penanamannya itu dilakukan di musim hujan, untuk pemanenannya dilakukan di musim kemarau sebaiknya kayak gitu ya. Dan harga itu lebih menguntungkan di musim kemarau. Iya, karena kandungan minyaknya lebih tinggi. Ketika kita tidak punya alat dan kita harus menjual daun serai yang bisa dipanen ini kita jual dengan harga sekitar 600 sampai 1.000 rupiah, itu dari setiap rumpunnya dengan pertumbuhan yang baik itu bobotnya bisa mencapai sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Ya. Itu perkiraannya satu rumpun itu beratnya 1,5 sampai 2 kilo. Ibaratnya kita ambil saja mudahnya 1 kilogram per rumpun ya. Artinya ketika kita menanam setengah hektar dengan 5.000 rumpun, 5.000 kilo dikalikan 1.000 rupiah per kilonya, artinya 5 juta. Jadi satu kali panen itu ya hanya mendapat 5 juta, tetapi kan untuk pemanenannya tidak hanya sekali seperti itu. Jadi bisa berkali-kali dalam jangka waktu yang 5 tahun itu cukup banyak dan dengan perawatan yang cukup mudah seperti itu. Jadi itulah kenapa kami memilih untuk budidaya serewangi ini. Sebenarnya kami tidak berniat apapun dalam membuat video ini. Kami hanya ingin ya menyimpan apa yang pernah kami kerjakan gitu. Biar bisa menjadi kenang-kenangan ketika nanti depannya kita tidak tahu apa kita berhasil atau gagal, tapi kita pernah berproses setidaknya seperti itu. Karena mungkin kami tidak mendapatkan cuan ke depannya kalau kami gagal, tapi kami mendapat pengalaman. Iya enggak? Jadi itu ya. Jadi pengalaman itu katanya guru terbaik kayak gitu ya. Yang penting kita nggak mudah menyerah kayak gitu, nggak mudah putus asa. Semoga aja bermanfaat, tapi jika tidak bermanfaat ya nggak apa-apa, karena di sini kami berniat membuat video ini ya ingin sharing saja apa yang kami kerjakan. Siapa tahu teman-teman tertarik dan berminat seperti yang kami, ya teman-teman bisa baca-baca lah mungkin tentang serewangi, ya artikel-artikel serewangi atau jurnal-jurnal tentang serewangi, karena ini merupakan salah satu komoditas unggul yang bisa dibudidayakan ke depannya, dan kemungkinan itu prospek ke depannya itu sangat baik kayak gitu. Itulah mengapa kami bekerja keras, dan jika teman-teman tertarik atau ingin ikut gabung belajar juga tanam ya komoditas minyak atsiri, bisa lah kita hubungi nanti, nomornya kami letak di deskripsi kayak gitu ya. Teman-teman, kita sama-sama belajar, karena saya pernah mendapat sebuah kesimpulan, kita belajar itu dari mana aja, dan pengalaman itu memang menjadi guru terbaik kita. Dan ilmu itu datang dari siapa saja. Nah, ilmu itu datang dari siapa saja, benar. Ada sebuah kalimat yang saya menjadi patokan dari kami memulai ini, karena yang penting itu kita memulai kayak gitu loh. Betul. Karena teman-teman sekolah setinggi apapun, selama apapun teman-teman berkuliah, sebanyak apapun seminar yang teman-teman ikuti, baik tentang kewirausahaan atau apapun lah yang mungkin membuat teman termotivasi. Ketika teman-teman sudah mengikuti 100 atau bahkan lebih seminar atau yang lain tentang kewirausahaan, jika teman-teman nggak memulai, itu nggak akan jadi. Makanya lebih baik teman-teman mengikuti beberapa webinar atau seminar-seminar tentang kewirausahaan beberapa kali, kemudian teman-teman memulai, daripada teman-teman mengikuti beribuan kali seminar atau pendidikan tapi tidak memulai. Itu yang penting, kita mulai dulu ya. Untuk kedepannya, jika kita tidak mendapat cuan, setidaknya kita mendapat pengalaman. Teman-teman yang mungkin merasa terhibur dan mungkin merasa mendapat manfaat dari kami, ataupun juga jika video kami bermanfaat, teman-teman bisa like, comment, and subscribe. Juga bisa di-share ke teman-temannya, siapa tahu memberikan manfaat yang baik. Oke. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Apa aja bisa? Pasti bisa apa aja. Oke, terima kasih.
Terima kasih sudah datang ke channel kami, yaitu channel kami apa channel itu? Oh ya jangan lupa subscribe-nya. Oke.